Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Sidokari 4 Sidoarjo, segenap wali kelas 6, Dewan Guru dan staf di SDN Sidokari 4, anak-anakku yang saleh-salehah, siswa-siswi SDN Sidokari 4 yang dirahmati dan semoga dibarokai Allah. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat. Oh, kok suaranya lemas semua ya? Sehat. Sudah? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Maka syukur kita ini salah satunya memperingati Maulidin Nabi, hari kelahiran Nabi. Kenapa kita memperingati kelahiran Nabi? Karena semua dari kita ini bergembira dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagi kita, anak-anakku yang soleh-soleha, tidak pantas kalau kemudian kita ini bersedih dengan adanya Maulid Nabi. Justru dengan kelahiran Nabi kita bergembira. Makanya kemudian banyak sekali para alim, para muhibbin Nabi, para orang-orang yang cinta kepada Nabi, mereka membaca sholawat, mereka mengarang nasyid, yang semuanya sebagai bentuk cinta, bentuk rindu kepada baginda Rasul. Anak-anakku yang soleh-soleha, apa kalian juga termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah? Ya. 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 Cinta ya? Ya. Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang selalu menyebut nama Rasulullah dengan sholawat, dengan salam. Betul? Betul apa enggak? Ayo. Coba anak-anakku kalau suka ayam KFC atau McD, yang diingat mesti ayam FC atau McD, betul? Sampai-sampai tidur pun mimpi begitu, ya. Atau ada yang suka seblak, ya. Suka seblak sampai mikir, mah pengen seblak mah. Kenapa kok sampai jadi mimpi? Karena begitu sukanya dengan makanan kalian semua. Sama, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita sayang kepada Rasulullah, sungguh tidak ada lain kecuali selalu mengingat, selalu mendatangkan pikiran itu dalam pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat-ingatnya. Jadi orang yang cinta itu adalah orang yang selalu mengingat. Coba, anak-anakku ini semuanya kangen sekolah, betul? Betul? Anak-anak pengen segera ketemu ibu guru, betul? Apa cuma ibu guru yang pengen ketemu? Semuanya pengen ketemu, bukan? Makanya itu berarti ada kerinduan. Nah, rindu ini karena cinta. Dan orang yang rindu, orang yang cinta itu selalu menyebut nama Rasulullah. Selalu membaca sholawat dan salam. Makanya kita diingatkan bahwa Rasulullah itu menyampaikan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Jadi orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali, anak-anakku yang saleh-saleha, maka Allah balas kepadanya dengan anugerah, dengan pahala 10 kali lipat. Mau baca apa saja silakan. Jadi untuk membaca sholawat, anak-anakku yang saleh-saleha tidak harus menunggu bulan Maulid. Kapan saja boleh baca. Kapan saja boleh diiringi menjadi
apa yang menemani sehari-hari kita membaca sholawat. Boleh yang paling singkat, misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang cinta, orang yang rindu kepada Rasulullah, dia melakukan apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Coba, berapa banyak orang, berapa banyak di antara anak-anakku yang soleh-soleha, terutama yang cowok, yang ganteng-ganteng ini, dia karena suka sama siapa, sama idolanya, maka dia meniru gayanya. Rambutnya, halo, rambutnya yang dipotong dimirip-miripkan dengan idolanya. Cuma Ustadz ingatkan, jangan sampai rambutnya yang di tengah dibiarkan, yang samping kanan kirinya dipotong, kejauhan dari jauh kelihatan kayak pot bunga, nak. Ya. Jadi harus rapi, atasnya dipotong, sampingnya juga dipotong. Kita boleh mengidolakan siapapun, tapi ingat, idola kita yang sebenarnya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setuju? Setuju anak-anak? Setuju, betul. Maka ingat, kalau kita sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, kita meniru Rasulullah. Apa? Semua perbuatannya, akhlakul karimah. Rasulullah kalau bertemu dengan orang yang lebih sepuh, beliau menghormati. Rasulullah jika bertemu dengan saudaranya, temannya yang lebih muda, Rasulullah menghargai. Jadi apapun yang ada dalam diri Rasulullah harusnya kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita lebih senang meniru sesuatu, apalagi kalau misalnya tidak pantas untuk kita contoh. Ingat, akhir-akhir ini kita ramai dengan istilah, mohon maaf, yang tidak pantas diucapkan. Ada keluar yang viral itu kata-kata, mohon maaf, Ustaz ini harus contohkan, kata-kata anjing. Nah, itu nggak benar, nggak baik. Ya, bagaimanapun kata-kata kotor itu tidak pantas. Misu, berkata kasar itu tidak pantas. Makanya Rasulullah diutus kepada kita agar supaya kita sampai kepada kedudukan yang dimuliakan, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Sebagaimana hadis yang Ustaz tadi sampaikan, bahwa orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ingat, bagaimana kemudian kita semua tidak ada gunanya. Ini anak-anakku yang soleh-soleha, sebentar lagi mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Di sekolah SLTP atau SMP, betul? Nah, di situ tantangannya juga tambah berat. Semakin naik keilmuannya, sekolahnya juga semakin harus lebih baik lagi. Makanya sekali lagi akhlak paling utama. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sudah mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Makanya kalau kemudian kita memiliki ilmu sedikit apapun langsung kita amalkan dalam kehidupan kita. Setuju anak-anak? Setuju? Setuju. Baik. Baik. Makanya coba sekarang kita lihat bersama bagaimana anak-anakku di rumah, bagaimana kepada ayah dan ibu. Apakah kita ini berkata-kata kasar? Apakah kita ini berkata-kata yang tidak menyenangkan ke hati? Mari kita lihat. Di bulan Maulid Nabi ini, mari kita lihat diri kita masing-masing. Mari kita berubah untuk lebih baik lagi. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam satu hal kita diingatkan bahwa kalian ini sebagai generasi penerus. Dalam satu hikmah yang ditulis oleh Syekh Mustafa ya Al-Ghalayaini,
beliau menasehati kita semua, terutama kepada anak-anakku yang soleh soleha. Wahai para pemuda yang mulia, sesungguhnya jalan kebahagiaan ada di depan kalian. Apa? Carilah. Carilah dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalian sudah sekolah. Dengan ilmu yang dimiliki, insya Allah kalian mendapatkan kedudukan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Rasulullah pun begitu. Rasulullah membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu sehingga kita semua bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kemudian kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah, gimana caranya? Bersolawat. Coba tangannya angkat di atas semua. Ayo, semuanya tangan di atas. Ayo di atas tangan semuanya diangkat. Sudah? Sudah siap tangannya di atas? Baik. Baik. Kita mulai. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah wasalna di bismillah wa biladi rasulillah kulli mujahidin lillah di alil bati ya Allah ala Nabi Muhammad. Ya, tadi ada yang gerak gini-gini kayak Miss Universe tadi itu. Dia. Ya. Jadi anak-anak kita harus berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah yang berjuang, berkorban untuk kita, maka kita memulai dengan membaca sholawat dan salam. Terus jangan hanya cukup di lisan saja, tapi lanjutkan dengan perbuatan. Dengan apa? Berakhlakul karimah. Adik-adik semua, anak-anakku yang soleh-soleha semua, dulu ada kisah. Ada kisah. Suatu ketika waktu itu khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini anak-anakku yang soleh-soleha menghampiri seorang anak yang tengah menggembala domba. Nah, ketika menggembala domba, ternyata penggembalanya ini adalah anak yang masih kecil. Mungkin kalau sekarang seperti kalian masih kelas 6 SD lah. Tetapi bukan punyanya dia sendiri ya, tapi adalah milik majikannya. Maka Umar bin Abdul Aziz ini bertanya, "Nak, maukah engkau jual dombamu satu saja kepadaku?" Maka penggembala kecil ini kemudian menjawab, "Domba-domba ini bukan milikku, tetapi adalah milik majikanku." Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu berkata, dia tidak berhenti dan terus merayu anak tersebut untuk menjualnya. Maka beliau berkata, "Tapi kalau diambil atau dijual satu kepadaku, maka majikanmu juga tidak akan tahu karena dombanya kan banyak." Maka anak itu kemudian menjawab, "Majikanku memang tidak tahu, Tuan. Tapi Allah selalu tahu dan aku tak mau mengecewakan Tuhanku Allah." Jadi ini akhlakul karimah. Seorang anak kecil
ketika dia dirayu, dia diuji, dicoba dia sama khalifahnya, sama pemimpinnya untuk menjual satu domba kepadanya dengan merayu bahwa majikannya, tuannya, pemiliknya tidak tahu kalau dijual satu. Tetapi penggembala ini berkata bahwa memang majikanku tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Coba Ustadz pengen nanya, kalau anak-anakku yang soleh-solihah dimintai tolong sama bapak ibu guru, dimintai tolong sama ayah bunda, ketika dimintai tolong belikan ibu kue ke toko sebelah, diambil satu, kemudian kira-kira ibunya tidak tahu. Apakah Allah tahu dengan perbuatan anak-anakku yang soleh-solehah? Makanya ini adalah bentuk kejujuran. Jadi Rasulullah adalah orang yang jujur. Makanya Rasulullah diberi julukan Amin. Al-Amin. Dia jujur sehingga diberi julukan Al-Amin. Karena sangat dipercaya. Jadi kalau anak-anakku yang soleh-soleha di rumah, ada apapun, ada apa saja yang ada di rumah, kejadian di rumah, harus tampil di depan, membantu ayah ibu. Di sekolah juga begitu, membantu ayah dan membantu bapak ibu guru. Untuk apa? Membantu sebisanya dengan membawa kejujuran agar supaya tetap bisa dipercaya sehingga kita semua bisa meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kenapa? Karena sekarang orang jujur itu sulit, betul? Betul. Makanya anak-anakku yang soleh-soleha ini sebagai generasi berikutnya, generasi harapan bangsa berikutnya, mulai sekarang belajar mencontoh Rasulullah, terutama dalam bersikap jujur. Makanya kita berdoa kepada Allah. Nah, itu lihat di layar. Di layar ada doa. Ayo, kalau bercermin jangan cuma gaya. Tangannya jangan cuma niru kayak Korea begitu aja. Nah, iya. Jangan cuma sarangeo gitu, jangan. Iya. Atau jangan cuma begini-begini saja, tapi juga berdoa. Doanya bagaimana? Ayo bareng-bareng dibaca ya. 1, 2, 3. Allahumma hasanta khuluqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan untukku ciptaanku, maka baguskan juga akhlakku. Semoga anak-anakku yang soleh-soleha, yang sekarang duduk di kelas 6, semoga semuanya dianugerahi Allah akhlak yang mulia, diberi Allah sifat-sifat yang terpuji, nanti bisa melanjutkan ke sekolah sesuai dengan yang diinginkan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum berdoa, karena waktunya sudah mau habis ya, kita bersama-sama membaca sholawat. Kita senang sekali melaksanakan maulid Nabi, kemudian kita membaca sholawat bersama dan ditutup dengan doa. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah pertemuan kami di pagi hari ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada segenap keluarga besar SDN Sidokare 4. Ya Allah, mudahkanlah para guru, Bapak Ibu guru SDN Sidokare 4 dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya Allah, berikanlah kami dan mereka rezeki yang halal luas barokah. Jadikanlah keluarga kami dan mereka keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan anak-anak kami dan seluruh siswa-siswi SDN Sidokare 4 anak-anak yang mendapatkan rahmat darimu sehingga Engkau berikan mereka akhlak yang mulia, menjadi anak-anak ayun, penyejuk mata pandangan kedua orang tuanya. Mudahkanlah mereka ya Allah dalam belajar, dalam memperoleh ilmu, sehingga ilmu itu menjadi teman mereka, menjadi penerang jalan mereka, menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Ya Rahman, dengan barokah Maulidin Nabi Muhammad SAW tahun ini, berkahilah kami dengan barokah beliau, berilah kami syafaat dengan syafaat beliau, sehingga Engkau berikan kami keselamatan, kesehatan, afiat, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan serta kebahagiaan di kehidupan kami dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anakku yang soleh solihah, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Anak-anak semuanya senang? Senang. Senang sekali atau senang banget? Senang banget. Senang banget. Ya, semoga nanti setelah ini akan ada acara-acara atau kegiatan